Sayati anna Thayyibah Makhramah lam yadhkur faqihan minal alawiyyin illa al-faqih al-muqaddam. Bahkan Thayyibah Makhramah itu tidak menyebutkan seorang yang pakar fikih dari kalangan Ba'alawi kecuali faqih muqaddam. Ya karena ketika kita ini berbicara sejarah, ketika berbicara sejarah ya berbicara dengan tentang data. Maka data yang kuat itulah yang akan diambil. Makanya di sini Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam Idamul Qutnya mengatakan, innama wajibi insafut tarikh, sungguhnya kewajibanku itu adalah objektif dalam sejarah. Wa tamhisul haqaiqi ma wajadtu ilaihi sabila, dan juga meneliti hakikat-hakikat kebenaran selagi itu bisa dicapai. Nah, sehingga ketika memang kita tidak menemukan keterangan bahwasanya yang menyebarkan madhab Syafi'i dan juga akidah Asy'ariyah di kota Dhofar, kecuali yang menyebarkannya itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i dan bukan Muhammad bin Ali bin Alwi Sahib Mirbat, ya maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Muhammad Sahib Mirbat lah yang menyebarkan madhab Syafi'i di sana. Terlebih lagi ketika kita ini menelaah, ketika kita menelaah di dalam kitab Uqudul Almas, ya, karya dari Alwi bin Thahir Al-Haddad, justru Alwi bin Thahir Al-Haddad itu mengkritisi kalam Batahan, ya, yang merupakan cucu murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, bahwa Batahan ini dikritisi habis-habisan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad sampai ada beberapa poin, itu ada 15 poin yang menurut saya itu kurang tepat, ya. Ada berapa poin? Ada 18 poin yang tujuannya adalah untuk merobohkan, ya, statement dari Batahan dan juga statement dari Al-Janadi ketika beliau berdua mengatakan bahwa yang menyebarkan madhab Syafi'i dan juga menyebarkan keilmuan di sana adalah bukanlah Muhammad bin Ali Ba'alawi, tetapi adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Nah, sehingga Alwi bin Thahir itu tidak terima dengan adanya statement dari dua tokoh tadi. Ya, alasannya bisa Anda baca sendiri di dalam kitab Uqudul Almas. Dan memang yang perlu kita ketahui bahwasannya di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ba'alawi itu memang dikenal dengan tasahul fir riwayah. Jadi teledor atau terlalu menggampangkan gitu dalam periwayatan. Dan ini sudah dikemukakan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah dalam kitabnya Idamul Qut. Jadi dalam kitabnya Idamul Qut, dan secara khusus ketika mengomentari tentang Muhammad Sahib Mirbat. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu di halaman 789, ya. Ketika menyebutkan la niza'a fima yu'tharu an sabiqil alawiyyin minasyahamati wal futuwati wal karam. Tidak ada perselisihan dalam informasi yang didapatkan dari Ba'alawi terdahulu bahwa mereka itu memiliki keberanian dan memiliki kedermawanan, wasyaraf, kemuliaan, wasyadah, kepemimpinan, wal hilmi, wasabri, wal ibadah, dan seterusnya. Kemudian ketika menyebutkan Muhammad Sahib Mirbat, di situ disebutkan wala syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu'i fil ilmi bi amaratil musyahadah. Ketika menyebutkan Sahib Mirbat bahwa beliau itu adalah seorang tokoh yang pemberani, kemudian menjadi pengaman dari kafilah-kafilah, dari rombongan-rombongan yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, ya jelas di situ wala syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu' fil ilm. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad Sahib Mirbat adalah seorang yang memiliki keluasan ilmu bi amaratil musyahadah, dengan tanda kesaksian. Memang ada. Fa'ara annahu mubalaghun fima yunsabu minhu ilal aslafit thayyibin, sehingga saya memandang bahwa itu semua merupakan berlebih-lebihan. Kalau bahasa sekarang itu ya lebay, ya, atau pujian yang berlebih-lebihan kepada para pendahulu-pendahulunya. Tuh. Kenapa ya? Karena memang di dalam biografi dari Ba'alawi ini banyak tokoh-tokoh yang disebutkan dengan kanawasi al-ilmi. Kemudian tadi dalam dua kitab tadi yang disebutkan bahwa Muhammad Sahib Mirbat adalah al-imam. Yang namanya imam otomatis dari sisi keilmuan sudah tidak diragukan lagi. Tetapi di sini malah la syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu' fil ilm. Bahkan wasayati anna Thayyibah Makhramah lam yadhkur faqihan minal alawiyyin illa al-faqih al-muqaddam. Bahkan Thayyibah Makhramah itu tidak menyebutkan seorang yang pakar fikih dari kalangan Ba'alawi kecuali faqih muqaddam. Nah, sehingga generasi-generasi yang sebelumnya
ya, itu bukanlah orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki ilmu. Ini sesuai dengan perkataannya Abdurrahman ibn Ubaidillah di dalam kitabnya Idamul Hud, ya, halaman 791. Tuh. Kemudian selanjutnya, ya, dari hal yang menunjukkan akan bahwasanya kalangan Ba'alawi ketika menyebutkan riwayat itu terlalu tasahul, terlalu teledor, ya. Zakara sahibul masyra', ini sama di dalam kitab Idamul Hud halaman 877. Zakara sahibul masyra', sahib Masyra'ur Rawi yaitu Imam Asyili, Syekh Asyili dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi, wa naqala anhu syarihul Ainiyah, dan juga dikutip oleh pensyarah kitab Al-Ainiyah yaitu Ahmad bin Zain Al-Habsyi, anna Syekh Salim Bafadal sahib ar-rihlati ila al-Iraq, Syekh Salim Bafadal yang beliau itu melakukan perjalanan ilmiah ke Irak selama 40 tahun, wa Ali bin Ahmad Bamarwan, dan Ali bin Ahmad Bamarwan, wal Qadi Ahmad bin Muhammad Ba'isa, wa Syekh Ali bin Muhammad Al-Khatib, akhadu anis Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ali sahib Mirba'at, wa fi akhdihim anhu syai'un minal bu'di. Ini tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, mulai dari Syekh Salim Bafadal, Ali bin Ali Bamarwan, Ahmad Ba'isa, Ali bin Muhammad Al-Khatib, bahwa mereka itu merupakan murid-murid dari Muhammad bin Ali sahib Mirba'at. Nah, ini kata Abdurrahman bin Ubaidillah, wa fi akhdihim anhu syai'un minal bu'di, itu sangat jauh. Mereka semua belajar kepada Muhammad bin Ali sahib Mirba'at. Kenapa? Alasannya, nah itu bisa bisa dibuka di dalam Idamul Hud halaman 877. Kalau Syekh Salim, ya lantaran posisinya yang jauh, beliau sudah jelas. Syekh Salim Bafadal itu belajar ke Irak selama 40 tahun. Dan beliau wafat setelah 55 tahun setelah kewafatan dari Muhammad sahib Mirba'at. Dan dari sisi lain, Syekh Salim posisinya jauh. Dari Tarim ke Mirba'at, ya, atau dari Irak ke Mirba'at, jelas sangat jauh, ya. Kemudian Bamarwan itu pun sama. Jadi jeda di antara atau perbedaan kewafatan antara Muhammad sahib Mirba'at dengan Bamarwan itu sampai 72 tahun. Sehingga apa? Sehingga itu menunjukkan bahwasanya tasahul fir riwayah di kalangan Ba'alawi itu sudah merupakan hal yang biasa. Ya. Oke. Kemudian di sini yang menjadi siapa saja yang menjadi murid-murid dari Muhammad bin Ali sahib Mirba'at. Ya, di sini disebutkan, ya, di dalam Adwarut Tarikh Al-Hadrami, wa qad istata'a an yukharrija katsiran minan nawabighi kabnihi Za'im Alwi wa Syekhul Islam Salim Bafadal wal Qadi Ahmad bin Isa, dan itu sudah kita jawab tadi mengenai Syekh Salim Bafadal dan juga Qadi Ahmad bin Isa, Ahmad Ba'isa. Jadi tidak mungkin Syekh Salim Bafadal itu berguru kepada Muhammad sahib Mirba'at, dan juga Ahmad Ba'isa itu juga tidak mungkin berguru kepada Muhammad sahib Mirba'at. Kemudian Sa'duddin Az-Zafari, Sa'duddin Az-Zafari itu pun sama. Dia itu adalah jelas murni dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, ya. Beliau adalah jelas-jelas sebagai murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, dan di situ tidak terdapat keterangan sama sekali. Dan justru sebaliknya, ya, justru sebaliknya, bahwa Syekh Sa'duddin bin Ali Al-Zafari itu berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Qal'i dan bukan kepada Muhammad bin Ali sahib Mirba'at. Lantaran apa? Lantaran Sa'duddin Al-Zafari ini memiliki seorang murid batahan, di mana dalam risalahnya itu sama sekali tidak ada penyebutan Muhammad bin Ali sahib Mirba'at. Ya, itu beberapa contoh. Di mana dalam periwayatan-periwayatan yang disebutkan oleh Ba'alawi itu sering kali terjadi tasahul fir riwayah, ya kan? Dari sisi nama, misalkan tadi Muhammad bin Ali Al-Zafari, Sa'duddin Al-Zafari itu berguru kepada Muhammad bin Ali sahib Mirba'at katanya. Ternyata tidak. Kemudian juga dari beberapa tokoh tadi, Salim Bafadal, kemudian Ali Bamarwan, Ahmad Ba'isa, itu juga sama, tidak berguru kepada Muhammad bin Ali sahib Mirba'at, dan itu bisa ditelaah dalam kitab Idamul Hud. Silahkan Anda buka sendiri, gitu, ya. Dan juga ada penambahan lain barangkali, bahwasanya Muhammad sahib Mirba'at ini memiliki salah seorang putra yang namanya Abdullah, dan disebutkan dengan gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah seorang pakar hadis. Al-Hafidh itu adalah pakar hadis, ya, yang ahli dari sisi periwayatan, dari sisi ijazah, kemudian teks-teks hadis itu banyak dikuasai dan seterusnya. Nah, di sini dalam kitab Al-Ghuror, Ghurarul Baha'id Dawi, ya, karya dari Muhammad bin Ali Khirid, ketika di sana menyebutkan Abdullah bin Muhammad sahib Mirba'at,
itu juga sama disifati dengan imam. Al-imam, al-muhaddis, ar-ruhlah, al-alim, al-amil, wahidu asri fil ulum bi anwa'iha. Kan Abu Muhammad al-Faqih Abdullah ibn al-Faqih Muhammad bin Ali sahib Mirbat. Lalu bukti akan status dari Abdullah bin Muhammad sahib Mirbat ini apa? Hanya sebuah ijazah yang diberikan oleh Muhammad bin Ali al-Qal'i kepadanya. Sementara ketika kita ini mendapatkan ijazah dari seorang guru, misalkan kita memiliki guru seorang ahli hadis dan kita mendapatkan ijazah, lalu apakah kita kemudian otomatis menjadi seorang yang pakar hadis? Ya, itu pertanyaannya. Dan di sisi lain ya, teks yang ada di dalam kitab, teks yang ada di dalam ijazah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Ali al-Qal'i kepada Abdullah ini, Syarif Abdullah, kepada Abdullah ini, itu pun juga sama. Artinya di situ tidak ada penyebutan nama yang jelas. Oke, saya bacakan teksnya. Wa ta'aqqabahu al-imam Asy-Syaikh Abul Qasim Ibnu Faris Ibnu Madi maktubatan fil juz'il awwali min Jami' at-Tirmidzi. Jadi di dalam sampul kitab Jami' at-Tirmidzi, di situ hanya disebutkan inna syarifa yaqra'u. Sesungguhnya Syarif membaca. Syarif siapa? Tidak ada penyebutan nama. Wa Ibnu Madi yasma'u qira'atihi, dan Ibnu Madi mendengarkan dengan bacaan Syarif tadi. Wa hadhihi suratuha ayat al-ijazah. Ajaztu lahuma Jami'a Abi Isa at-Tirmidzi wa ghairahu. Wa katabahu Muhammad bin Ali al-Qal'i wa dzalika sanata 75 wa 500 min al-hijratin nabawiyyah ala sahibiha afdhalus salati wassalam. Di situ tidak ada penyebutan nama Syarif siapa, tidak ada. Nah, lalu oleh musannif oleh Muhammad bin Ali Khirid itu ditafsirkan. Fahada wallahu a'lam Abdullah bin Syekh al-Faqih Muhammad bin Ali al-Madhkur qablahu. Kemudian ditafsirkan. Nah, sehingga penafsiran ini dari mana? Sementara di situ hanya menyebutkan nama Asy-Syarif. Nama Abdullahnya tidak ada. Kemudian nama Abdullahnya tidak ada, bin-nya pun nggak ada. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari tasahul fi riwayah, dari keteledoran dalam periwayatan di kalangan Ba'alawi. Nah, sehingga ya kita patut untuk mencurigai keterangan-keterangan mengenai kesejarahan dari kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh-tokoh Ba'alawi. Bahkan di generasi terakhir gitu kan, di Uqudul Almas, bahwa dalam penyebaran Madzhab Syafi'i di kota Dhofar itu sudah jelas-jelas oleh dua generasi setelah Muhammad bin Ali al-Qal'i, di mana Baqahan ini tentu tahu dia orang Dhofar, satu. Kemudian yang kedua, dia ini merupakan cucu murid dari Muhammad bin Ali al-Qal'i, menceritakan tentang gurunya dan menceritakan tentang kondisi yang ada di sana saat itu. Ya, tetapi oleh Ali bin Thahir itu ditolak habis-habisan. Dan ingin mematahkan statement yang dibawa oleh Muhammad bin Ali Baqahan ini. Ya, tidak hanya Baqahan saja yang ingin dipatahkan oleh Ali bin Thahir, akan tetapi juga redaksi dari Al-Janadi yang sudah jelas-jelas menceritakan bagaimana kondisi Dhofar saat itu, di mana dunia keilmuan yang tersebar saat itu dipelopori oleh Muhammad bin Ali al-Qal'i, sementara di dalam dua kitab tersebut sama sekali tidak menyebutkan pengaruh dari Muhammad bin Ali sahib Mirbat, tetapi ingin dipatahkan oleh Ali bin Thahir al-Haddad, semata-mata ingin mengunggulkan betapa besarnya ketokohan dari Muhammad bin Ali sahib Mirbat. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada video ini. Intisarinya adalah, pertama, yang menyebarkan Madzhab Syafi'i di Dhofar atau di kota Mirbat itu bukanlah Muhammad bin Ali sahib Mirbat, akan tetapi yang menyebarkannya itu adalah Muhammad bin Ali al-Qal'i. Dan ini sudah didukung oleh dua tokoh sejarah. Yang pertama Muhammad bin Ali Baqahan, kemudian yang kedua adalah Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk. Dan di sana tidak terdapat riwayatan penyebutan bahwa yang menyebarkannya itu adalah Muhammad bin Ali sahib Mirbat. Ya, meskipun oleh para sejarawan-sejarawan dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali sahib Mirbat lah yang memiliki pengaruh besar dari dunia keilmuan di kota Mirbat atau Dhofar, ya, baik dari sisi fikih atau dari sisi akidah. Dan poin yang ketiga adalah ditemukan banyak tasahul fi riwayah, ya, keteledoran dalam periwayatan di dalam kitab-kitab sejarah Ba'alawi, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf
di dalam kitabnya Idamul Qut, ya, yang salah satunya adalah penyebutan beberapa beberapa ulama yang menjadi muridnya Muhammad bin Ali Shahim Mirbat, padahal itu tidak bisa dibuktikan secara data ilmiah. Itu saja yang bisa disampaikan pada video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.